Seorang siswi SD di Padang Pariaman menjadi korban aksi penganiayaan oleh teman sekelasnya hingga meninggal dunia. Aldelia sebagai korban sempat disuruh pulang oleh pihak rumah sakit M. Jamil Padang usai mendapatkan luka bakar 80%. Setibanya di rumah, korban pun tidak diberi obat serta infus pengganti makanan sehingga Aldelia terserang gizi buruk. Akibatnya, Aldelia pun meninggal dunia pada Rabu pagi. Aldelia cukup lama usai mengalami aksi penganiayaan oleh teman sekelasnya. Ya, misal Aldelia seorang siswi SD di Padang menjadi korban pembakaran dan yang dilakukan oleh teman sekolahnya telah menghembuskan nafas terakhir. Akibat mengalami luka bakar 80% di tubuhnya serta mengalami gizi buruk. Dan saat ini kita akan bahasnya bersama dengan Mbak Dona yang merupakan keluarga korban. Selamat sore Mbak Dona. Mbak Dona, sebelumnya tentunya kami mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya Aldelia. Mungkin bisa diceritakan kembali mengapa kemudian akhirnya Aldelia sampai meninggal dunia. Karena ini kan ada aksi pembakaran di sana. Kemudian pihak rumah sakit juga menyuruh pulang. Padahal saat itu mungkin belum recover. Bisa ceritakan secara singkat mungkin sampai kemudian Aldelia meninggal dunia di rumah. Awalnya kan kejadiannya tanggal 28 Februari 2024. Hari itu Adelia ini di sekolah, dia lagi jam kegiatan olahraga. Dia sekolah di SDN 10 Don Jantung, dia kelas 4. Jadi posisinya hari itu dia olahraga, diinstruksikan sama guru wali kelasnya untuk mengikuti gotong royong yang kelas 4-nya di belakang gedung sekolah. Jadi setelah disuruh bakar sampah, ditinggal aja tanpa diawasi oleh guru sekolahnya. Kemudian ada salah satu temannya bernama Rivel, teman sekelasnya, merebut botol minyak bensin dari temannya yang satu lagi, direbut, terus disemprotin ke tubuhnya Adelia ini. Kemudian karena angin waktu itu kencang, Adelia disambar api, langsung terbakar. Setelah kejadian terbakar, Adelia ini menyelamatkan diri, melarikan diri ke kamar mandi. Ternyata kamar mandinya terkunci. Kemudian dia lari lagi ke depan, ke kelas. Nyampe di depan kelas, semuanya teriak, gurunya teriak. Kemudian disuruh guling-guling ke tanah buat memadamkan api. Kemudian tidak lama datang guru olahraga, dibantu dengan membuka bajunya, membantu memadamkan api sampai padam. Langsung kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. Setelah dibawa ke puskesmas, kita tahu bahwa kemudian dibawa ke puskesmas, mungkin kemudian dirujuk ke pihak rumah sakit. Nah, kemudian juga ada pada akhirnya kemudian Aldelia ini, dalam kematian Aldelia ini diketahui juga ada pengaruh gizi buruk. Ini apakah memang karena menjadi salah satu faktor signifikankah dalam kematian Aldelia atau itu hanya faktor lain gitu? Enggak, emang gitu Mas. Dia kan setelah dirujuk ke rumah sakit M. Jamil di Padang, dirawat di sana 35 hari, kemudian dipulangkan dokter dengan alasan Aldelia ini tidak ada penyakit lain yang menyertai di tubuhnya, cuman luka bakar yang akibat terbakar badannya ini kan. Setelah 4 hari di rumah, dia 3 hari pertama lah enak makannya di rumah. Lahap makannya gitu kan. Kemudian hari keempat dia nggak nafsu makan sampai akhirnya kami bawa ke rumah sakit lagi buat kontrol. Setelah kontrol itu dia drop, kami bawa lagi rumah sakit, dirawat lagi selama 10 hari. Kemudian pulang lagi, dirawat lagi gitu. Setelah ada salah satu teman kakak kandungnya Aldelia ini datang ke rumah waktu itu Lebaran kan. Dia melihat saya lagi melakukan perawatan luka kepada Adelia ini. Dia melihat saya lagi mengerjakan perawatan luka, dia nggak tahan kan, miris hatinya kan melihat posisi luka yang di sekujur tubuhnya itu. Jadi karena dia punya organisasi dari amal beramal, dia rembuklah sama teman-temannya buat buka donasi buat Adelia. Setelah buka donasi 2 apa 3 hari, Bupati Padang Pariaman mengetahui hal ini, langsung turun ke lapangan. Semua bupati dan jajarannya langsung turun ke lapangan. Inilah dibawa lagi anak ini ke rumah sakit Parit Malintang.
Ya, langkah selanjutnya diambil oleh keluarga. Apakah kemudian ada langkah-langkah lanjutan begitu terkait dengan kita tahu ada aksi ada aksi yang mungkin secara tidak sengaja mungkin di sana. Kemudian juga ada ada upaya dari rumah sakit untuk memulangkan Ardelia sehingga kemudian mungkin ada gizi buruk di sana. Langkah-langkah selanjutnya diambil pihak keluarga apa, Mbak? Untuk sementara karena saya mewakili keluarga kan, dari keluarga kami meminta pertanggungjawaban terhadap insiden yang terjadi kepada anak dan adik kami ini kan, karena penyebabnya itu otomatis dari kelalaian sekolah ya, karena kejadiannya di sekolah kan. Jadi kami yang menuntut secara minta keadilan buat Adelia lah. Untuk sementara dari pihak keluarga yang saya ketahui udah melakukan membuat laporan ke Polres Padang Pariaman. Sudah ada tindak lanjutkah terkait hal itu? Mungkin memanggil saksi-saksi atau memanggil? Untuk kemarin kebetulan yang kesana kemarin paman dari korban, paman kandungnya, terus kakak kandung korban dan saya mendampingi. Sudah dilakukan wawancara pertama karena untuk BAP karena kita mendapatkan kemalangan kemarin jadi BAP-nya ditunda. Baik, kita akan menantikan informasi dan juga perkembangan lanjutan dari kasus ini. Terima kasih Mbak Dona yang merupakan keluarga dari Ardelia telah bergabung sama kami di Berita Sore. Iya, terima kasih Mas.